Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian semuanya? Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman semua di rumah saya. Dan memang sangat mengganggu waktu kalian semua. Kenapa saya mengundang kalian untuk datang ke sini? Saya ingin memberikan suatu layanan bimbingan kelompok, nah yang mana nanti kita akan membahas suatu topik yang mana mudah-mudahan bisa kita diskusikan secara baik. Nah, untuk memulai kegiatan kali ini, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman sekalian. Sebelum saya melanjutkan, apa sih dari bimbingan kelompok itu? Bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang mana di dalamnya pasti ada dinamika dari setiap individu yang memiliki permasalahan tertentu gitu. Yang mana saya sendiri ini adalah pemimpin untuk diskusi pada kali ini, yang mana kalian sebagai klien atau peserta yang sedang yang saya ajak gitu berkelompok dan untuk berdiskusi apa yang akan saya sampaikan. Nah, seperti itu. Nah, di dalam diskusi atau layanan bimbingan kelompok ini, saya ingin kalian turut aktif gitu di dalam membicarakan sesuatu. Jadi kalian boleh bertanya, boleh mengutarakan pendapat atau pemikiran terkait yang akan saya sampaikan gitu. Jadi nggak ada keraguan gitu di sini secara sukarela. Nah, dan juga apabila ketika di dalam diskusi salah satu dari kalian ingin menyampaikan pemikiran yang sifatnya itu adalah private gitu, privasi gitu, dan atau aib lah gitu ya, itu cukup dibicarakan di sini saja gitu. Jadi nggak usah dibawa keluar. Jadi kita bahas di sini permasalahannya dan kita cari tahu solusinya apa gitu. Dan sebetulnya saya tidak menginginkan kalian mendapatkan apa dari saya, tapi kalian mendapatkan sendiri apa yang mungkin bisa saya sampaikan ini gitu. Nah, berkaitan apa yang akan saya sampaikan ini adalah mengenai permasalahan sehari-hari gitu ya. Tapi sebelumnya saya mengerti gitu, kita ini adalah seorang mahasiswa gitu, yang mana banyak dinamika permasalahannya. Nah, kan pernah nggak sih gitu ya kepikiran gitu, terus menerus gitu kepikiran hal yang nggak habisnya gitu, kepikiran satu terus manjang gitu, tapi nggak kelar-kelar gitu, kepikiran terus gitu mengenai kejadian yang memang kalian rasakan saat itu gitu. Kemudian kalian terlalu mengkhawatirkan sesuatu gitu, yang membuat diri kalian nggak produktif tentang hari ini gitu. Yang kalian khawatirkan adalah masalah yang masa depan gitu, atau nanti kayak gimana nih ya, gue kalau abis lulus kuliah, atau misalkan abis semester ini kayak gimana nantinya gitu ya, atau setelah kayak gini mau apa lagi gitu, atau kita masih menyesal gitu tentang masalah kita, kegagalan kita. Ya dulu kok saya kayak gini ya, kok dulu harusnya saya nggak boleh kayak gini gitu. Nah, itu adalah permasalahan yang sehari-hari yang mungkin akan saya sebut adalah overthinking gitu ya, berpikir berlebihan atau terlalu banyak berpikir yang nggak perlu gitu. Nah, biasanya di dalam masalah itu antara hari ini, hari besok, dan hari kemarin, itu kita lebih mengkhawatirkan masa depan dan juga terlalu mempusingkan apa yang dulu kita sesali itu kita bawa ke hari ini gitu. Jadi nggak membuat kita seakan-akan ini loh hidup kita hari ini gitu. Jadi kita menarik masa lalu kita ke hari ini, menarik masa depan kita masa depan kita ke hari ini. Jadi seakan-akan itu
harus gitu, harus enak, harus bisa memperbaiki yang masa lalu. Nah kayak gitu. Jadi itu sedikit ulasan sedikit. Nanti saya minta pendapat dari kalian masing-masing mengenai kalian pernah nggak sih gitu overthinking kayak gitu, dan terus ceritakan gitu apa yang membuat kalian overthinking seperti itu. Ya dimulai dari Nia. Saya duluan ya. Iya. Overthinking itu sering banget, apalagi pada saat kita tuh lagi dapat tekanan lebih ya. Jadi kayak misalkan kita ada kerjaan, terus kita ada tugas gitu kan, saking kita bingungnya nih, tugas besok gitu kan, kerjaan juga datangnya besok, jadi overthinkingnya gitu tuh kayak satu, ini yang paling duluan yang mau diselesain, padahal udah jelas misalkan prioritasnya, deadline tugas kan udah jelas, deadline kerjaan juga udah jelas. Saking kitanya udah, karena udah berpikirnya udah berlebihan, udah saking takut ini bener salah atau enggak, jadi mungkin kalau dalam relate-nya saya saat ini tuh kayak gitu. Jadi yang mana nih prioritas, karena saya ngerasa semua itu prioritas, jadi overthinking saya di situ. Jadi saya mau semuanya itu saya kerjain langsung selesai gitu. Di situ overthinking saya. Oke, silakan Ali. Oke, kalau menurut saya overthinking itu berpikir yang terlalu besar. Contoh kayak kita Iya, Pak. berpikir yang Ali sendiri merasa overthinking itu kenapa biasanya? biasanya kayak takut kehilangan, apa takut kegagalan, takut ke apa gitu lah, yang jadi membuat pikiran kita tuh overthinking. Jadi pikiran kita yang enggak yang harusnya bukan ini ternyata berbeda, kayak gitu, yang bisa mengakibatkan timbulnya overthinking itu tersebut. Pak Reza gimana? Pernah nggak overthinking atau Overthinking kalau saya emang bener ya, kebanyakan sih kayak ke kerjaan atau ke perkuliahan. Jadi memang ada tugas atau job desk yang perlu kita kerjakan di waktu yang akan datang, sehingga kita pikirkan hari ini. Tapi sekarang saya udah gak overthinking, maksudnya saya melakukan penjadwalan karena memang sudah ada targetnya. Jadi saya lakukan penjadwalan, nggak terlalu saya pikirin. Saya udah tahu gimana merumuskan, oh nanti kerjanya kayak gini, udah. Setelah itu udah nggak saya pikirin lagi, tinggal nanti ketika waktunya memang sudah saya jadwalkan, saya kerjain gitu, tanpa harus berpikir terlalu rumit gitu. Iya, bagus. Coba Pak Induk. Itu juga sama kayak tadi saya alami. Ya, oke, sama ya, bisa. Silakan. Kalau saya kayaknya overthinking karena saya udah berkeluarga ya, Iya. saya overthinking ke anak. Jadi saya pilihan saya bisa nggak saya mendidik anak saya Iya. supaya sukses, ya, Oh, gitu. iya. Seperti itu aja overthinkingnya. Maksudnya saya tuh bisa nggak jangan sampai anak saya terjerumus. Maksudnya gitu. Maksudnya dia nanti kedepannya kan nanti kesuksesannya itu untuk dia sendiri, untuk dia sendiri. Saya berpikir saya sudah seperti ini, mudah-mudahan anak saya lebih dari saya. Seperti itu. Iya, coba Anda Kalau apa? saya overthinking itu mungkin takut belum melakukan tapi udah ada rasa takut untuk Iya, Nanda sendiri melakukan. pernah nggak ikut Iya, merasa gitu? sering. Jadi takut Iya. duluan kalau mencoba Iya, gitu. jadi kayak udah salah nggak ya nanti ngelakuin hal tersebut gitu. Jadi belum melakukan sesuatu udah Seperti itu ya, takut gitu ya. Kalau Nindi kenapa overthinking? Biasanya gitu. Kalau Nindi karena ngajar anak berkebutuhan khusus, Iya. kadang suka mikir udah maksimal belum sih yang Nindi kasih gitu untuk anak tersebut gitu. Karena kan ada beberapa program yang diprogramkan untuk murid itu, takutnya ketika kelas 6 ini nggak tercapai semua tuh kayak nanti lulus tuh gimana, SMP-nya gimana gitu ketika melepas siswa ini gitu. Itu sih yang bikin Nindi overthinking sampai saat ini. Jadi orang lain gitu ya, tapi kayak sama Bu sendiri ya. Coba Dina, kalau itu kenapa? Kalau Dina overthinkingnya tuh kontakan. Kan Dina punya kakak, katanya cewek, terus dia jadi guru. Nah kadang orang tua tuh pengen anaknya tuh kayak sukses semua kan, tapi kita kan nggak bisa itu ya. Nah tapi terus Dina suka bawa-bawa masa lalu, kayak kenapa? Nggak sedikit. Kenapa saya begini? Jadi beban. Iya jadi beban, padahal saya nggak mau kayak gini gitu. Jadi saya suka bawa-bawa masa lalu karena ketakutan saya di masa itu. Bukan harapan orang tua Ya. supaya Dina biar baik itu lebih bagus gitu ya. Ya, terima kasih kawan-kawan sekalian. Ya, memang itu adalah masalah umumnya. Tadi sedikit Pak Reza sudah memberikan tipsnya bagaimana cara ininya menyelesaikannya. Ya, saya pun
karena tadi kalian sudah pasti dari setiap kalian mendengarkan kenapa kita sendiri overthinking berlebihan, karena ada tugas, ada tanggung jawab, ada beban kita yang harus kita selesaikan pada saat itu juga gitu. Dan setelah tadi kalian menjelaskan dan juga saya memaparkan sedikit, saya juga memberikan sedikit tips bagaimana caranya supaya kita enggak berpikir berlebihan gitu. Meskipun kita berpikir secara banyak gitu, tetapi kalau misalkan itu masih terukur gitu, masih terukur, oh dari sini ke sini, ke sini ke sini, top back lagi, itu masih enak gitu kita, maksudnya nggak ngambang, nggak terombang-ambing gitu, jadi nggak malah jadi stres gitu ya. Tipsnya adalah cuma mungkin banyak gitu ya, tapi saya hanya satu aja gitu, yaitu menuliskan atau di stop pikiran kita, yaitu ditulis nih kita apa sih yang membuat kita berpikir berlebihan gitu. Jadi tulis masalahnya. Biasanya kalau misalkan kita cuma berpikir di pikiran doang gitu, jadi ntar akan muncul pikiran baru lagi itu yang nggak kelar-kelar gitu. Jadi kita harus tulis dulu nih apa yang jadi prioritas kita hari ini gitu, saat ini juga gitu. Kita harus tulis dulu apa nih yang sekarang saat ini bener-bener penting gitu buat kita gitu. Supaya kalau misalkan nggak ditulis kan kita malah mikir aja, terada lagi. Emang pikiran kayak gitu selalu. Karena apa? Karena kita melihat kan, karena kita mendengarkan. Belum lagi kalau misalkan ada hal-hal yang mendadak yang membuat kita kaget, ini bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Jadi ditulis aja, kalau nggak ibarat kan biasanya kalau misalkan kita lagi nggak enak nih kan kita nulis status tuh ya, atau di sosmed kan ya, di Facebook atau di WhatsApp. Itu sebetulnya tuh lebih baiknya ditulis di buku atau di handphone, tapi jangan di share. Kenapa? Karena kita belum mampu menerima kritikan, kita belum mampu menerima komentar orang. Kita tuh belum siap karena kondisi kita lagi galau gitu. Kalau kita misalkan kita tulis terus kita di komen, yang ada kita malah marah. Kalau kita lepaskan pikiran stres kita ditulis di sana, kita jadi tahu gitu. Oh, ternyata ini nih masalah kita. Jadi ini loh yang harus kita selesaikan. Tapi jangan diulang lagi. Kalau misalkan yang pertama udah dipikirin, nggak usah dipikirin lagi karena udah ada. Tinggal lanjutkan aja gitu. Oh, ternyata sampai sini. Nah, seperti itu maksudnya. Kan tadi saya menyimpulkan kalau yang membuat kita khawatir itu adalah karena kita kepikiran masa lalu dan masa depannya kita khawatirkan kan. Kalau masa depan pasti kan kita saat ini udah nggak mikirin yang kemarin-kemarin banget kan, paling kegagalan kan paling ya. Terus apa karena ngomong salah sama teman kita jadi putus hubungan gitu atau kayak gimana gitu. Terus apalagi kalau sekarang kita lagi jenjang-jenjangnya gini, nanti kayak gimana ya kalau kita lulus ya. Itu kita kalau berpikir kayak gitu terus nggak ditulis, misalkan nggak kita bener-bener prioritas itu, ya itu akan stuck di situ aja, yang muter aja. Ya udah lampiasin ke main sama teman segala macam, ya kan, yang ada nggak kelar gitu. Jadi ditulis, jadi supaya pikiran kita terstruktur, terjadwal gitu. Oh, ini bagiannya, oh ini bagiannya, oh sampai sini masalahnya, oh sampai sini. Nah, seperti itu. Oke, kawan-kawan sekalian, terima kasih. Sebelum saya tutup, kali ada yang memberikan penambahan tips atau pendapat lain? Silahkan dari kawan-kawan. Ya cukup Pak. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih kawan-kawan semua. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan di hati, mohon dimaafkan. Ya Pak. Ya. Yaudah, saya akhiri pertemuan ini dengan doa. Jadi supaya berkah gitu ya, supaya benar-benar kita mendapatkan jawaban dari diri kita masing-masing. Yaudah, berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.